Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifa, NIM 112101998 dari kelompok 2, kelas 11 6C 14. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Billy Parancika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait tema kalimat. Sebelum memaparkan materi terkait tema kalimat, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Di sini ada Dea Anita, yang kedua ada Dewita Rengganis, yang ketiga ada Erlin Meilani, yang keempat ada Indah Karina, yang kelima ada Ilham Nugraha, yang keenam ada Miftahul Jannah, yang ketujuh ada Nadia Puspita, yang ke-8 ada Nadia Prasiska, yang ke-9 ada Siti Devita Maharani, yang ke-10 ada Siti Mardia, yang ke-11 ada Siti Nurhalifa, dan yang ke-12 ada. Selanjutnya di sini ada sedikit latar belakang terkait tema yang kami ambil, yaitu tema kalimat. Dalam dunia pendidikan kita harus mengenal yang namanya kalimat. Kalimat sering kita nyatakan dengan lisan maupun tulisan. Kalimat juga sering disampaikan dalam berbagai bahasa. Dalam kegiatan sehari-hari, kita jumpai kalimat seperti kalimat dalam berita pagi, kalimat dalam buku yang kita baca, kalimat dari buku harian kita, dan sebagainya. Kalimat kita jumpai ini tersusun oleh kata, frasa, ataupun kelompok kata. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Yang kedua, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dan yang terakhir, kalimat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, dan suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewita Rengganis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kalimat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Yang pertama, subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda, frasa kata benda, atau kata kerja. Contohnya, kata benda, Raffi sedang membaca. Contoh dari frasa kata benda, pacar Raffi cantik. Contoh dari kata kerja, memancing hobi Raffi. Kemudian predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral atau bilangan, kata benda, frasa kata benda, frasa preposisi atau kata depan, kata sifat atau frasa kata sifat. Contohnya, kata kerja, Opik makan. Contoh dari frasa kata kerja, Opik sedang memakan. Contoh dari frasa numeral, adik Opik 3 orang. Contoh dari kata benda, Opik pengusaha. Contoh dari frasa kata benda, Opik pengusaha properti. Contoh dari frasa preposisi, Opik ke kantor. Contoh dari kata sifat, Opik tampan. Contoh dari frasa kata sifat, Opik tampan sekali. Kemudian objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat berkata kerja aktif transitif, seperti kan, i, dan me. Contohnya, contoh dari kata benda, Opik mencintai Maya. Contoh dari frasa kata benda, Opik telah memasukkan laptop barunya ke dalam tas itu. Contoh dari frasa kata benda,
Opik memerankan sang kodok. Nah, kemudian yang pelengkap. Pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek. Padahal beda dengan objek karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Pelengkap mengikuti predikat yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus. Merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Contohnya, Opik bertubuh kekar. Opik tersandung batu. Opik bercucuran keringat. Kamar Opik berhiaskan lampu warna-warni. Opik merupakan warga negara Korea. Keputusan Opik berdasarkan hukum. Opik menjadi manajer. Nah, itu tadi adalah contoh-contohnya. Kemudian keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Contohnya, Opik tinggal di Jakarta. Setiap hari Sabtu, Opik berwisata kuliner. Ada 2 ciri keterangan. Pertama, posisinya dapat dipindahkan ke awal, tengah, atau akhir kalimat. Contohnya, Opik menonton berita politik dengan serius. Opik dengan serius menonton berita politik. Dengan serius, Opik menonton berita politik. Nah, yang kedua, keterangan dapat berupa keterangan tambahan, keterangan pewatas, atau keterangan aposisi. Contohnya, Opik yang menjabat Direktur Keuangan PT Morat Marit adalah warga negara Korea. Konstruksi yang sebagai keterangan tambahan. Yang kedua, Opik yang menjabat Direktur Keuangan PT Morat Marit adalah warga negara Korea. Konstruksi yang sebagai keterangan pewatas. Dan yang ketiga, Opik Direktur Keuangan PT Morat Marit adalah warga negara Korea. Direktur Keuangan PT Morat Marit sebagai keterangan aposisi. Lalu selanjutnya di sini ada pola kalimat. Yang pertama ada kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Lalu yang kedua ada kalimat dasar berpola SPO. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Lalu yang ketiga ada kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur objek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat ada kalimat dasar berpola SPOP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Lalu yang kelima ada kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur objek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Yang keenam, ada kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan berupa berpreposisi. Lalu yang ketujuh, ada kalimat dasar berpola SPPK. Kalimat dasar tipe nomina atau adjektiva dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Yang terakhir, ada kalimat dasar berpola SPOPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Baik, perkenalkan nama saya Nurita. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Yaitu yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik dua dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya, yaitu Yunita berkata, hari ini kita akan pergi ke Jakarta. Sedangkan untuknya kalimat tak langsung, yaitu kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dua dan sudah diubah menjadi kalimat berita.
Contohnya seperti Yunita mengatakan bahwa hari ini kita semua akan pergi ke Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan berdasarkan jumlah frasa, struktur gramatikal. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-pola pembentukannya. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama atau lebih, dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat yang lepas. 1. Kalimat majemuk setara. KMS adalah kalimat ini terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Kalimat majemuk bertingkat. KMB adalah kalimat majemuk setara terdiri atas satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Kedua, kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting inti gagasan disebut sebagai klausa utama induk kalimat. Bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut dengan klausa semata anak kalimat. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kebalikannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat berdasarkan isi dan fungsinya. Yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. Yang kedua ada kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Yang ketiga ada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasa yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Selanjutnya, ada berdasarkan unsur kalimat. Yang pertama, ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat maja termasuk ke dalam kalimat lengkap. Yang kedua, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, objek saja, ataupun keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Kemudian berdasarkan susunan SP. Yang pertama, kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul akan menjadi kunci yang akan mempengaruhi makna untuk menimbulkan kesan tertentu. Yang kedua, ada kalimat tersi. Kalimat tersi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia (SPOK). Baik, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan bentuk gaya penyajiannya atau retorikanya. Yang pertama ada kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya. Jika unsur anak kalimat tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Yang kedua ada kalimat yang klimaks.
Nah, kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Kalimat belum dapat dipahami jika hanya membaca anak kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa masih ada sesuatu yang ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat ini terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangannya. Nah, yang ketiga ada kalimat berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk, setara, dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetris. Kemudian ada berdasarkan subjeknya. Yang pertama ada kalimat aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja aus atau kata kerja yang tidak dapat didekati oleh awalan me saja. Misalnya, pergi, tidur, mandi, dan lain-lain. Kecuali makan dan minum. Nah, kalimat aktif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat aktif transitif. Yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Yang ketiga ada kalimat semi-transitif. Kemudian yang kedua ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter, dan diikuti oleh kata depan oleh. Kalimat pasif dapat dibedakan menjadi 2 kalimat, yaitu yang pertama kalimat pasif biasa, yang kedua kalimat pasif zero. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif memiliki diksi atau pilihan kata yang tepat, tidak mengalami kontaminasi frasa sesuai ketentuan EYD, baik penulisan tanda baca dan penulisan kata. Selain kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu adanya 1. Kesatuan, 2. Kepaduan, 3. Keparerelan, dan 4. Ketetapan, 5. Kehematan, dan 6. Kelogisan. Saya akan menjelaskan kesalahan dalam kalimat. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat diantaranya yaitu 1. Kalimat kontaminasi, 2. Ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat, ketiga gejala pleonasme dalam kalimat, dan keempat penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Yang pertama yaitu kalimat kontaminasi. Kalimat kontaminasi atau kalimat rancu adalah kalimat yang kacau susunannya. Namun kekacauan susunan kata dalam kalimat itu sifatnya khas. Dikatakan khas karena adanya pembentukan suatu kalimat yang kurang tepat dari 2 kalimat yang benar sehingga gagasan kalimatnya menjadi kabur atau tidak jelas. Yang kedua yaitu ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat. Pada sebagian kalimat yang tidak jelas unsur subjek dan tidak memiliki unsur lain seperti objek, keterangan, dan pelengkap. Yang ketiga yaitu gejala pleonasme dalam kalimat. Yang dimaksud dengan gejala pleonasme dalam kalimat adalah penggunaan unsur kata atau bahasa yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Beberapa penggunaan kata yang salah dalam kalimat diantara penggunaan kata kalwa yang salah, penggunaan kata di yang salah, penggunaan kata daripada salah, dan pengulangan kata. Jadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya semuanya, jadi kesimpulannya berdasarkan penyusunan makna ini dapat kami simpulkan bahwa dalam
mengungkapkan sebuah kalimat harus mudah dipahami, dan dalam penulisan kalimat harus ditempatkan tanda titik, tanda koma, tanda tanya atau tanda seru, dan tanda-tanda lain. Dan saran dari kami sebagai seorang mahasiswa agar dapat memahami materi pembelajaran, dan lebih baiknya kita belajar secara tatap muka agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan begitu saja kesimpulan dan saran yang saya sampaikan. Selebihnya kurang baiknya atau ada kesalahan atau perkataan yang kurang baik atau disengaja maupun tidak sengaja, mohon dipahami. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.